Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Nilam akan membahas bab 2 kelas 10 semester 1, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos. A itu tidak, tomos itu dibagi, sehingga atom berarti zat yang tidak dapat dibagi lagi. Tetapi dalam suatu atom itu masih terdiri dari partikel-partikel subatom. Partikel-partikel penyusun atom ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, dia bermuatan negatif. Proton ditemukan oleh James Chadwick, dia bermuatan positif, sedangkan neutron ditemukan oleh Eugene Goldstein, dia netral atau bermuatan nol. Nah, itu tentang atom ya. Nah, untuk penulisannya, untuk atom netral, X ini adalah lambang atom. Misalnya natrium, berarti sini ditulisnya Na lambangnya. Kemudian A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Nah, itu untuk atom netral. Jika ion atau atom yang bermuatan, sama saja, cuman nanti di kanan atas ada muatannya. Muatan bisa negatif atau anion, ada juga yang muatan positif atau kation. Nah, sekarang kita belajar menentukan jumlah proton, elektron, neutron dari suatu atom. Misal diketahui ini ya, karbon. Angka yang bawah 6, angka yang atas 12. Maka hitunglah proton, elektron, neutronnya. Proton adalah angka yang bawah ini 6. Sedangkan elektron, jika ini atom netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu 6. Dan untuk neutron, lambangnya N kecil, adalah angka yang atas di sini dikurangi angka yang bawah. 12 dikurangi 6. Jadi neutronnya 6. Nah, misalnya lagi unsur yang bermuatan. Di sini contohnya 13 Al3+, ini angka yang atas 27. Proton itu adalah angka yang bawah, yaitu 13. Sedangkan elektron, karena ini ada muatannya, maka menghitung elektronnya yaitu angka yang bawah dikurangi muatannya. Jadi 13 min plus 3. Min ketemu plus kan min. Jadi 13 dikurangi 3. Sehingga elektronnya 10. Dan untuk neutron adalah angka yang atas dikurangi angka yang bawah. 27 dikurangi 13 yaitu 14. Nah, jika kalian sudah bisa mencari proton, elektron, neutron, maka ada lagi yaitu isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu kalau protonnya sama. Misalnya 12 6C dengan 14 6C. Nah, ini angka yang bawah adalah sama, maka ini adalah isotop. Kemudian isobar, nomor atomnya berbeda, tetapi nomor massanya sama. Nomor massa itu angka yang atas. Ini angka yang atasnya sama. Kemudian isoton adalah neutronnya sama. Jadi angka yang atas dikurangi yang bawah itu sama. Contohnya ini ya. 31 15P, 31 dikurangi 15 itu 16 dengan 32 16S. 32 dikurangi 16 sama 16. Kemudian isoelektron yaitu elektronnya sama. Nah, ini jika dihitung antara O2- dengan Ne, ini elektronnya jumlahnya sama yaitu 10. Nah, kemudian model atom. Model atom ada 5 ya. Dalton itu bola pejal. Bola pejal itu bola yang padat. Kemudian Thomson itu seperti bola tapi elektronnya itu tersebar. Jadi seperti roti kismis atau seperti semangka. Kemudian model atom Rutherford itu seperti planet. Planet-planet ini ya, terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron negatif itu mengelilingi inti atom. Kemudian Bohr itu
terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan elektron itu bergerak tetapi memiliki lintasan. Nah, lintasannya ini berupa lingkaran-lingkaran yang semakin besar. Kemudian yang terakhir yaitu mekanika kuantum. Nah, ini terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan elektron mengelilingi inti atom pada orbital tertentu. Nah, kemudian konfigurasi elektron ini kalian harus kuasai ya di kelas ini karena ini akan berlanjut di kelas-kelas berikutnya. Nah, untuk konfigurasi adalah gambaran penyebaran elektron. Nah, terdapat 3 aturan. Yang pertama Aufbau, kemudian Pauli, dan kaidahan. Aufbau itu elektron menempati orbital dari tingkat energi terendah terlebih dahulu, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini urutannya. 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Untuk larangan Pauli, tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum akan dibahas lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian kaidahan, elektron akan menempati orbital sendiri dengan spin yang sejajar, kemudian baru berpasangan. Ini juga akan saya bahas waktu menjelaskan bilangan kuantum. Yang pertama yaitu aturan Aufbau dulu. Jadi mengisi elektron itu harus urut dengan urutan seperti ini ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, sesuai ini aturan garis miring ini. 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya ini. Nah, kemudian S itu maksimal angka yang di atas S adalah 2. P itu maksimal angka yang di atas P6. B itu 10, F itu 14. Nah, artinya maksimal adalah tidak boleh melebihi angka itu, tapi boleh kurang. Contoh, misalnya ada unsur mempunyai nomor atom 20, maka konfigurasinya adalah 1S. Nah, S isinya 2. Kemudian habis 1S itu ini ya, 2S, juga maksimal 2. Kemudian habis 2S itu 2P, maksimalnya 6. Kemudian 3S, maksimalnya 2. Kemudian 3P maksimalnya 6 dan 4S maksimalnya 2. Nah, ini kalian hitung jumlah angka-angka yang di atas ini harus sama dengan nomor atom. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 itu 20, berarti harus sama dengan nomor atomnya. Contoh lagi 27 Fe, kalian konfigurasikan urut seperti ini, nanti setelah ketemu jumlah angka yang atas 27 kalian berhenti. Nah, itu cara konfigurasi elektron. Nah, ini cara konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Tapi ada juga aturan yaitu konfigurasi singkat, yaitu ditulis menggunakan gas mulia golongan 8A, yaitu Hene AR KR XERN. Ini ada nomornya 2, 10, 18, 36, 54, 86. Nah, tapi biasanya nomornya ini tidak ditulis. Jadi misalnya 17 Cl, kalau konfigurasi Aufbau itu seperti ini. Maka untuk menyingkat, kalian cari golongan gas mulia yang terdekat, berarti Ne ya. 10, berarti kalian potong di sini 10. Nah, ini adalah Ne. Jadi menulisnya cukup Ne, kemudian 3S2, 3P5. Nah, kemudian ada lagi konfigurasi ion. Nah, ion itu bisa melepas, bisa menerima. Kalau melepas nanti muatannya positif, kalau menerima muatannya negatif. Contoh konfigurasi dari 17 Cl min. Min ini min 1 berarti menerima 1. Jika Cl aslinya seperti ini, kalau dia menerima 1 berarti dia tambahkan 1 di sini jadi 3P6. Nah, itu. Kemudian untuk ini aturan penuh dan setengah penuh, yaitu kalau konfigurasi terakhir itu D9 atau D4, maka kalian jadikan setengah penuh menjadi D5 dan penuh menjadi D10 dengan cara mengambil satu buah yang dari S. Contoh 29Cu, konfigurasinya kan ini 4S2, 3D9. Nah, 9 itu kamu jadikan penuh menjadi D10, tapi ngambil satu elektron dari S, sehingga 4S1, 3D10 karena lebih stabil. Nah, untuk
penjelasan kali ini sampai di situ dulu. Jangan lupa belajar tentang proton, elektron, neutron, dan konfigurasi elektron. Di pertemuan selanjutnya, kalian akan saya jelaskan tentang bilangan kuantum, golongan, dan periode, dan siapkan tabel periodik unsur ya. Nah, kalian catat poin-poin yang penting di buku ya, jangan di kertas. Nanti bisa dikumpulkan di akhir semester untuk saya lihat, karena akan saya tambah nilainya jika kalian merangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.